Hai guys, perkenalkan nama aku Ade Felinda dari Universitas Ciputra. Kali ini kita akan membahas topik tentang pasar modern dan pasar tradisional di Jepang. Pasar Nishiki adalah pasar tradisional yang berada di Kyoto, Jepang, berusia lebih dari 400 tahun dan dikenal dengan dapur Kyoto. Di sana menjual berbagai makanan olahan ikan segar, rempah-rempah, makanan khas Kyoto, dan peralatan dapur. Dan Aeon adalah pusat pemujaan modern yang tersebar di seluruh Jepang, bahkan di Indonesia juga ada, didirikan sejak 1758 dan menjual berbagai macam kebutuhan seperti jajanan, makanan ringan, makanan mentah, dan juga elektronik hiburan lainnya. Mikroekonomi pasar Nishiki, pasar persaingan sempurna dengan banyak pedagang kecil yang menjual produk serupa. Didominasi oleh UMKM dan pedagang lokal dengan harga yang fleksibel tergantung negosiasi dan kualitas produk. Mikroekonomi Aeon, oligopoli dengan Aeon sebagai pemain utama dalam retail modern, terdiri dari perusahaan besar dan waralaba yang bekerja sama dengan pemasok kecil. Harganya lebih stabil karena harga ditentukan oleh sistem pusat dan skala ekonomi. Kesimpulannya, ekonomi mikro di pasar Nishiki lebih berorientasi pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli dengan harga yang lebih fleksibel. Sedangkan Aeon menerapkan ekonomi skala besar dengan sistem harga yang lebih stabil dan pemanfaatan teknologi yang canggih dan tinggi. Sistem distribusi di pasar Nishiki, rantai pasokannya pendek, langsung dari produsen ke konsumen. Sedangkan di Aeon, rantai pasokannya lebih panjang dengan sistem distribusi terpusat. Kesimpulannya, di pasar Nishiki, produsen cenderung lebih mengutamakan interaksi langsung dengan pelanggan, harga fleksibel, dan produk khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara di Aeon, produsen lebih fokus pada efisiensi operasional, penggunaan teknologi, dan menjaga stabilitas harga untuk menarik konsumen dalam jumlah besar. Kesimpulannya, konsumen di pasar Nishiki lebih menikmati pengalaman berbelanja tradisional, mencari produk khas, dan berinteraksi dengan penjual langsung. Sementara konsumen di Aeon lebih mengutamakan kenyamanan, harga stabil, dan kemudahan dalam berbelanja dengan dukungan teknologi yang canggih dan modern. Di Aeon telah mengadopsi digitalisasi secara luas dengan sistem pembayaran modern, e-commerce, dan teknologi manajemen stok otomatis. Sedangkan pasar Nishiki masih mempertahankan metode tradisional dengan sedikit adopsi teknologi, meskipun beberapa pedagang mulai beralih ke pembayaran digital dan pemasaran online. Di pasar Nishiki, fasilitas fisik masih terbatas, dengan area parkir yang kecil dan tata letak kios yang padat, pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan, fasilitas non-fisik seperti kebersihan dan keamanan cukup baik, tetapi kenyamanan berbelanja bisa lebih ditingkatkan. Saran untuk pasar Nishiki perlu meningkatkan pengelolaan sampah, memperbaiki tata letak kios agar lebih nyaman, serta menambah fasilitas umum seperti tempat duduk atau toilet. Di Aeon, fasilitas fisik lebih lengkap, termasuk parkir yang lebih luas, tata letak yang terorganisir, serta kamar mandi yang bersih, fasilitas non-fisiknya seperti suhu udara yang nyaman, dan keamanan modern menjadikannya tempat pembelanjaan yang lebih nyaman dibandingkan pasar tradisional Nishiki. Saran untuk Aeon dapat meningkatkan keberlanjutan dengan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, serta menambahkan lebih banyak elemen tradisional agar lebih menarik bagi wisatawan luar negeri ataupun lokal. Kesimpulan dari semuanya adalah secara keseluruhan, kedua pasar memiliki keunggulan masing-masing. Pasar Nishiki unggul dalam keunikan dan pengalaman budaya, sementara Aeon lebih mengutamakan kenyamanan dan efisiensi dalam berbelanja modern. Idealnya, pengelola keduanya dapat mengadopsi keunggulan satu sama lain untuk meningkatkan daya tarik dan pelayanan bagi konsumen. Pasar Nishiki lebih mencerminkan persaingan sempurna dikarenakan banyaknya pedagang kecil yang serupa, barang serupa, harga ditentukan oleh pasar, dan transparansi tinggi dalam transaksi. Sedangkan Aeon adalah persaingan yang tidak sempurna, khususnya oligopoli, karena dominasi pasar, kontrol harga yang lebih besar, dan diferensiasi produk serta layanan yang lebih jelas.